Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkapadane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada dialog khusus. Dan pada dialog khusus kali ini saya sudah berada di kantor imigrasi kelas 1 TP1 Cirebon. Dan sudah hadir bersama saya 3 tokoh imigrasi. Sudah hadir bersama saya Bapak Rudi Nasrullah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat terus Pak ya? Semangat terus. Bapak Rudi Nasrullah itu selaku Kasih Teknologi Informasi dan Teknologi Keimigrasian. Betul. Oke, ada Bapak yang di sampingnya nih ya, Pak Robi Sudarsono. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat terus. Oke, Pak Robi Sudarsono selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Dan sudah hadir nih, nggak asing mukanya ya, pemirsa ya. Pak Rahmat Suprianto. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat selalu Pak ya? Semangat selalu. Oke pemirsa, saya mau berbicara terkait dengan pembatasan kunjungan orang asing ya terkait varian virus baru ini ya. Oke, dari Pak Robi, kita mungkin Indonesia mengalami masa pandemi cukup lama ya. Sudah hampir 2 tahun ya berjalan dan mudah-mudahan pandemi ini pun akan berlalu sesegera mungkin agar seluruh sektor perekonomian Indonesia pun berjalan dengan lancar. Tapi saya mendengar memang ada pembatasan kunjungan orang asing terkait varian baru ya, mungkin namanya Omicron ya. Nah itu, Pak Robi bisa jelaskan Pak, ini virusnya dan lalu toleransinya dengan imigrasi seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Betul. Nomor 34 tahun 2021 disebutkan di situ bahwa orang asing pemegang izin tinggal dan visa dapat memasuki wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu. Dalam hal ini dituangkan dalam surat edaran selanjutnya TPI tertentu itu salah satunya adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, Bandara Hang Nadim dan bandara-bandara besar yang ada di Indonesia. Dan di situ disebutkan bahwa Menteri dapat melakukan penolakan terhadap warga negara atau negara yang tingkat COVID-19-nya masih tinggi. Ya, sebelumnya ada 8 negara, Mbak. Itu dari Afrika semua. Afrika semuanya, Nah ini artinya ketika orang itu berada di dalam negara itu atau asli dan negara itu belum boleh ke Indonesia ya Pak? Belum boleh. Sementara ditolak dan ditangguhkan. Ditolak dan ditangguhkan. Itu untuk kepentingan apapun tidak boleh? Iya, kecuali dalam G20 ya Mbak. Pak Robi, tadi ada 8 negara yang disebutkan bahwasanya 8 negara itu baik yang asli atau yang pernah datang ke situ ditolak oleh negara. Nah itu Pak Robi terkait dengan penolakan itu ya, itu kebijakan terakhir pemerintah atau memang sebelumnya sudah ada? Memang diatur dalam Permenkumham 34 tahun 2021 ini. Betul. Bahwa menteri berhak menolak atau menangguhkan negara yang tingkat pertumbuhan COVID-nya tinggi. Dalam hal ini rekomendasi dari lembaga terkait. Jadi dari 8 negara itu dianggap memiliki tingkat COVID yang tinggi ya. Akhirnya ditolaklah oleh 14 hari dari kelembagaan terkait itu melaporkan kepada menteri untuk menjadi telaah negara-negara mana saja yang tingkat COVID-nya tinggi. Dan setelah dievaluasi ada 8 negara memang yang saat ini ditolak ya oleh Indonesia. Peraturan terakhir disebutkan 8 negara. 8 negara itu ya. Nah ini Pak, dari sisi imigrasi sendiri, apakah penyebaran itu memang bisa menjadi sebuah mata rantai ya ketika kita menerima 8 negara itu Pak? Jadi salah satu fungsi pemerintah di sini kan untuk memutus mata rantai. Betul. Di sini mungkin dilihat dari kelembagaan terkait yang menangani COVID untuk menekannya salah satunya untuk membatasi negara-negara yang dikiranya yang dianggapnya masih tinggi dan rawan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Mungkin itu juga salah satu upaya dari pemerintah ya untuk bisa menekan tingkat pandemi saat ini ya. Mudah-mudahan juga dengan adanya usaha ini pandemi juga tidak masuk lagi ke Indonesia ya Pak ya. Luar biasa ya, ini adalah salah satu usaha upaya dari imigrasi untuk bisa melakukan penekanan terhadap pandemi COVID-19. Pak Robi tadi bicara terkait ada 8 negara. Selain itu berarti negaranya aman ya? Negara yang lainnya tuh aman masuk ke Indonesia? Jadi peraturan terbaru ini membolehkan
bagi orang asing yang memiliki izin tinggal dan visa. Salah satunya adalah visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Itu dapat masuk wilayah Indonesia yang tadi saya sebutkan melalui TPI tertentu yang sudah ditentukan. Yang sudah dan ditentukan, tentunya ya. setelah mendapatkan setelah melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Oke. Nah, Pak Robi, kalau kita balik nih, misalkan dari 8 negara itu sudah tidak boleh masuk Indonesia. Tapi apabila ada warga yang 8 negara itu sudah stay di Indonesia, itu mereka juga nggak boleh kembali ke negaranya, atau gimana, Pak? Kalau untuk yang di sini, Mbak, jadi itu kebijakan masing-masing negara. Oh, masing-masing negaranya. Oke, Iya. dikembalikan kepada masing-masing negaranya Iya, gitu ya. iya. Oke, luar biasa ya, ini ada usaha ya. Oke, Pak Rudi, kepada Pak Rudi. Pak Rudi, memang dari sisi pelayanan imigrasi kan juga meluncurkan banyak sekali pelayanan-pelayanan ya Pak ya, yang memang dikhususkan untuk pelanggan-pelanggan imigrasi sendiri. Nah, saya mendengar tuh ada pelayanan Apapo ya Pak ya. Iya. Untuk Apapo sendiri bisa dijelaskan Pak, Apapo itu apa sih Pak? Apapo itu antrian paspor online. Oke, Jadi untuk dalam masa pandemi ini sangat berguna, Mbak, karena di dalam masa pandemi ini kita Bisa melakukan secara online dari mana ya, aja gitu bisa ya Pak ya melakukan maksudnya? secara online dan bisa menentukan kapan yang bersangkutan akan datang dan di mana paspor imigrasi yang akan dituju itu, Mbak. Oh gitu. Jadi ini adanya di handphone pada Play Store, aplikasi Play Store. sama App Store bisa. App Store ya, Iya, bisa betul. ya. Nah tadi Bapak sampaikan bahwasanya Apapo ini adalah aplikasi online. Iya, betul. Untuk pembayarannya pun online. Kalau pembayaran juga dari dulu udah online. Sudah online, ya, melalui oke. bank persepsi dari berbagai macam bank. Oke. Nah untuk seperti foto dan lain sebagainya, pengambilan paspornya sendiri bagaimana Pak? Untuk pengambilan foto yang bersangkutan tetap diharuskan datang ke kantor imigrasi dan ada juga kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang-orang komunitas. Misalnya ada di sini juga ada keterkaitan, mungkin akan saya jelaskan sedikit masalah Easy Passport. Nah itu Easy Passport adalah suatu kemudahan atau kebijakan dari imigrasi untuk menjemput bola istilahnya, Mbak. Oke, jadi imigrasi mendatangi sebuah komunitas itu Iya, masih betul. ada minimal nggak? Minimal berapa jumlah orangnya? Menurut aturannya ada 50 orang minimal Oke, itu. jadi Tapi minimal. karena di masa pandemi ini kita mempunyai kebijakan tersendiri yaitu sekitar 20 orang. 20 orang sudah bisa dilayani ya. Artinya imigrasi memberikan banyak kemudahan ya kepada masyarakat yang ingin membuat paspor ya Pak ya. Betul. Nah sejauh ini Pak Rudi, apakah ada pelanggaran khusus ketika atau ada pelanggaran penipuan dan lain sebagainya pada aplikasi Apapo ini Pak? Kebetulan kemarin ada kejadian, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Oke, Rahmat. Pak Rahmat, sejauh ini aplikasi ini apakah aman atau memang pernah ada sebuah pelanggaran atau penipuan? Kalau sejauh ini dari segi aplikasinya sendiri itu aman. Mbak. Aman ya, oke. Betul, tapi banyak orang yang menyalahgunakan. Jadi bagi kayak para pemohon ini berhati-hati apabila kayak mendapatkan informasi dari Facebook atau dari media sosial lainnya. Oke. Karena memang kita tidak pernah memberlakukan Apapo itu berbayar. Oke. Jadi Apapo itu gratis. Gratis ya. Iya, Oke, betul. Pak Rahmat, kita jeda dulu ya Pak ya. Iya, Sebelum oke. kita jelaskan lagi, kira-kira ini menarik juga ya untuk Betul. pelanggaran-pelanggaran ini apa yang Betul. dilakukan oleh pelanggan-pelanggan yang memang agak nakal gitu ya. Betul sekali. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada dialog khusus bersama dengan kantor imigrasi. Kembali lagi pemirsa pada dialog khusus bersama dengan imigrasi. Oke, tadi menarik ya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, tadi kita bicara pelanggaran. Walaupun seprotek-protek apapun tetap ada aja ya namanya pelanggaran ya. Betul. Itu sudah pernah terjadi atau gimana? Itu sudah banyak terjadi karena banyak pemohon yang datang ke kantor Oke, dengan membawa bukti pendaftaran. betul. Tapi memang pendaftaran itu diedit namanya dan jadwalnya gitu. Jadi itu sebenarnya tidak ada karena tidak terdaftar di kami. Karena pada saat yang bersangkutan membawa barcode atau bukti pendaftaran, pada saat kita cek datanya Di-scan, atau ya? scan barcode-nya itu tidak terdata. Nah, setelah kita telusurin, kita tanya-tanya juga kepada para pemohon tersebut, mereka menyampaikan berbayar. Nah, itu kita yang Oke, nah kita ini ya sampaikan para perlu pemohon. hati-hati Betul. ya, betul ya. Tadi walaupun kita sudah
secanggih apapun edukasi tetap harus digunakan ya, betul betul ya. sekali. Bisa jadi ini adalah penyalahgunaan oleh seseorang atau oleh oknum-oknum ya, Betul, Pak Rahmat tidak ya. terjawab tuh. Oh jadi mereka datang dengan memberikan data dan ada scan barcode itu Ada ternyata. scan barcode juga itu. Iya ya. Itu yang agak hati-hati. Iya ya betul ya. Boleh disampaikan Pak Rahmat, barangkali ada juga dari pemirsa juga yang memang mengalami hal tersebut gitu kan dan tidak diulang lagi. Betul. Jadi para pemirsa, apabila ingin dapat informasi lebih lanjut, silakan hubungi ke kantor imigrasi Cirebon ataupun bisa by telepon ataupun mengikuti media sosial Instagram Kandim Cirebon. Oke. Jadi kita membuka pintu sebanyak-banyaknya apabila dari pemohon itu masyarakat membutuhkan informasi apapun bentuknya terkait orang asing ataupun paspor Republik Indonesia dapat menghubungi kantor imigrasi. Oke. Jadi agar tidak jadi korban. Betul. Penipuan. Oke. Itu Nah yang ini sangat mungkin juga berbahaya ya. sekali, betul. Betul. Ini juga mungkin di layar kaca Anda ada nomor telepon imigrasinya dan juga Instagram imigrasi yang bisa Anda akses semuanya. Artinya Betul Anda bisa sekali. langsung DM ya. Betul. Di layar kaca Anda ada ya semuanya ya. Ada Kita ya. cantumkan ya, ada ya pastinya ya. Oke. Bukan pribadi ya, tapi ini langsung. kantor ya. Oke, luar biasa. Itulah tadi ya Pak Rahmat ya. Betul. Kita harus tetap berhati-hati karena banyak oknum sekali yang memang karena gini Pak Rahmat, memang saya juga sering mendengar bahwasanya imigrasi itu kalau orang mau bikin paspor itu rasanya sulit, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Betul. Benar Betul sekali. ya, makanya juga ya mungkin banyak juga yang TKI ya, TKI yang memang apa ya, misedukasinya juga ya. Oke, mungkin ini juga seruan juga buat kita semuanya ya Pak Rahmat ya. Oke, kembali ke Pak Robi. Pak Robi, ini memang agak sulit ya untuk bisa menerima tadi ya ada beberapa negara yang memang ada kebijakan pemerintah yang ditolak oleh pemerintah juga ya. Oke, nah kalau ada orang asing yang tinggal di kawasan ini di Indonesia yang izinnya sudah tidak dapat diperpanjang lagi itu gimana tuh Pak Robi? Baik Pak, jadi Direktorat Jenderal Imigrasi terus-menerus membuatkan kebijakan Betul. bagi orang asing khususnya di masa pandemi ini. Yang pertama untuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia Oke. yang izin tinggalnya sudah tidak dapat diperpanjang, itu dapat mengajukan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas oleh penjamin. Jadi orang asing ini tidak perlu keluar negeri. Dulu kan harus di luar negeri untuk mengambil visanya. Sekarang dimudahkan untuk di dalam negeri. Jadi diperbolehkan ya? Diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Ini caranya seperti apa nih Pak Robi, bisa dijelaskan nggak? Ya, jadi penjamin itu penanggung jawab orang asing yang menanggung orang asing selama di wilayah Indonesia. Oke. Itu mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Dia mau mengajukannya visa kunjungan atau visa tinggal terbatas. Oke. Visa kunjungan ini diberikan kalau dalam negeri pertama 30 hari dan dapat diperpanjang 4 kali. 4 kali. Iya. Kalau visa tinggal terbatas nantinya akan menjadi izin tinggal terbatas yang diberikannya 1 tahun maksimal. Setiap perpanjangannya bisa setahun, bisa 2 tahun. Intinya semua izin tinggalnya tidak melebihi 6 tahun selama dia berada di wilayah Indonesia. Dan ketika itu habis, selama masih pandemi dapat mengajukan visa baru lagi. Visa baru lagi ya. Iya. Oh ini hanya untuk masa pandemi aja ya Pak Iya, Robi ya? iya. Oke. Jadi memang yang menjaminkan itu adalah si penjaminnya ini ya Pak Iya. Robi ya? Biasanya itu perusahaan atau memang ada pribadi? Ya. Jadi pengertian penjamin sendiri adalah korporasi atau perusahaan. Oke, perusahaan ya. Penanggung jawab itu ayah, ibu, atau istri suami WNI. Ya. Jadi harus WNI? Untuk yang penanggung jawab, Iya, untuk yang penanggung jawabnya. suaminya atau istrinya orang luar negeri, ini istri atau suaminya yang warga negara Indonesia bertanggung jawab selama dia berada di wilayah Indonesia sampai dengan kepulangannya ke luar negeri. Oke, jadi memang bisa corporate dan bisa juga pribadi ya Pak Iya. ya. Sepanjang memang penjaminnya itu bertanggung jawab dan juga tadi ada syarat-syarat khusus ya yang menjadi penjamin itu gitu ya. Oke, Pak Robi, sejauh mana nih Pak pengawasan untuk orang-orang asing yang memang izin tinggalnya sudah habis Pak? Baik Pak. Jadi kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon Betul. memiliki inovasi yang aplikasi itu inovasi aplikasi. Betul. Yang aplikasi itu kita bisa tahu orang asing di wilayah kerja Oke. dan orang asing yang akan
habis Masa berlaku. izin tinggal, Izin, masa Mbak. berlaku izin tinggal. Oke. Dan untuk lebih lanjutnya terkait inovasi ini akan dijelaskan oleh Pak Rohmat. Oke, Pak Rahmat, ada apa nih Pak nih? Kalau untuk inovasi selalu ke Pak Rahmat ya. Jadi Oke. di dalam aplikasi tersebut Mbak, kita dapat mengawasi atau mengontrol orang asing tersebut. Apabila ada orang asing yang melebihi dari batas waktu izin tinggalnya, Oke, itu kita ada reminder, ada kayak apa ya? Pengingat ya, Pengingat ya. pengingatnya, Jadi oke. kayak warna merah, warna kuning. Oh, oke. Nah, apabila itu sudah ada melampaui batas izin tinggalnya, biasanya dari tim pengawasan atau tim intelijen dan penindakan keimigrasian itu datang ke TKP untuk memeriksa yang bersangkutan apakah tinggal di sana. Apabila yang bersangkutan ada di sana, langsung kita ambil tindakan. Nah, tindakan itu berupa seperti pendeportasian atau pendetensian. Jadi kita cek dulu, kita periksa dulu yang bersangkutannya, izin tinggalnya apa dan siapa penjaminnya. Apabila penjaminnya ada, kita panggil karena setiap penjamin itu wajib bertanggung jawab setiap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut. Oke, ada aplikasinya ya Oh, Pak ada. Rahmat, ya, luar biasa ya. Oke, nah tadi memang ada aplikasinya sejauh itu. Itu kemungkinan terdeteksi semua atau memang ada yang bisa loss gitu Pak Rahmat? Alhamdulillah sih sampai saat ini masih kedeteksi, Mbak. Masih terdeteksi ya, masih aman saja Betul, ya. Oke. betul. Cuma kita kan nggak tahu nih, namanya juga kan human nih ya, gitu kan. Betul, oke. Jadi kalau terkait izin tinggal kunjungan ini, orang asing tersebut bisa tinggal di mana saja, kecuali kitas. Kalau kitas itu sesuai dengan domisili. Jadi apabila yang bersangkutan pernah mendaftarkan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi Cirebon, berikutnya dia mau perpanjang di imigrasi Bandung atau Bogor atau kota lainnya, nggak ada masalah. Oke. Betul, tapi kita selalu connect kok dengan sistem. Dengan sistem ya. Betul. Nah, oke tadi terkait dengan izin ya, mungkin Pak masih di Pak Rahmat ya. Itu secara online bisa? Kalau izin tinggal secara online bisa. Secara online bisa. Oke. Betul. Ada biayanya nggak sih kalau untuk perpanjangan izin tuh Pak Rahmat? Ada. Oke. Izin tinggal, biayanya ya. izin tinggal ada PNBP-nya dan visa juga ada PNBP-nya. Ada juga PNBP-nya. Memang tapi sudah tertera ya, sudah terdaftar berapa PNBP-nya ya. Nah, jangan lupa cek lagi di IG kami tuh. Oke, Di lagi-lagi Instagram ya. itu jelas tuh ada PNBP. Jadi bagi kayak pemohon itu seperti penjamin atau paspor RI atau apapun pelayanannya bisa dicek IG kami terkait PNBP, informasi tentang biaya Biaya paspor, berapa, oke. izin tinggal atau visa semuanya ada tertera. Lagi-lagi ya, jangan kena tipu lagi Jangan ya. sampai kena tipu lagi. Oke, karena memang banyak sekali ya pemanfaatan oknum-oknum tertentu untuk menentukan menaikkan harga biasanya seperti itu ya. Apalagi sekarang udah zaman COVID ya gitu kan. Jadi orang banyak memanfaatkan celah-celahnya. Itu yang harus diwaspadain. Bener. Lagi-lagi cek IG Kanwil Tim Imigrasi Kanwil Cirebon. Oke, di layar kaca Anda ada IG-nya nih ya. Iya. Semuanya lengkap ya. Ada. Untuk harga, untuk apapun semuanya lengkap. Betul. Oke, Pak kita jeda dulu ya Pak ya. Siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Dialog Khusus. Kembali lagi pemirsa pada Dialog Khusus bersama dengan kantor imigrasi. Oke, Pak Rudi, saya kembali ke Pak Rudi nih. Siap. Saya mau bicara menanyakan pelayanan. Ini kalau jam pelayanannya kantor imigrasi jam berapa aja sih Pak? Kalau jam pelayanan dari jam 8 sampai jam 4, kecuali hari Jumat ya, dari jam 8, istirahat jam setengah 12, dan kembali lagi jam 1.30 ya. Oke. Baru kembali dan pulangnya jam 16.30. Itu untuk pelayanan. Setiap harinya hari Senin sampai hari Jumat? Kalau hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 16. Oke, jadi memang setiap hari sudah buka normal ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah ini Pak, terkait dengan pandemi COVID-19, ada batasan nggak sih Pak setiap harinya ada berapa kuota yang bisa dilayani di kantor imigrasi Pak? Iya, kebetulan di wilayah Jawa Barat ini masih PPKM level 3 kalau nggak salah ya Mbak. Jadi kita apapun masih di batas sekitar 25%. 25%, oke. 25%, iya. Artinya satu hari itu berapa kuota Pak? Rata-rata 30. 30? Iya. Oke, jadi kalau sudah 30 kita close gitu ya Pak ya? Close ya, untuk apapun 30, namun tidak membatasi untuk lansia dan difabel. Oke, jadi Iya. untuk lansia, difabel dilayani aja? Tanpa Oke. melalui apapun, betul. Oke, langsung ya Pak ya? Langsung datang ke sini. Oke, kalau untuk harga pelayanannya masih sama ya Pak ya? Sama-sama. ya. Sama harganya. Lagi-lagi kalau mau jelasnya bisa di Bisa insight. dilihat dari Telegram. Jelas Iya. pokoknya semuanya ya. Iya, Oke, betul. betul ya. Jadi memang tadi pelayanan imigrasi membuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Iya. pukul 8 sampai dengan 16, dan dibatasi 30 orang pada masa pandemi COVID-19. Betul, iya. Mudah-mudahan setelah pandemi tidak ada, semuanya
normal kembali, Iya. terus tidak ada kuota ya. Biasanya Pak, sebelum Kalau pandemi itu kuota, berapa banyak Pak? Kalau kuota masih tetap ada karena pembatasan kuota itu dibatasi dengan ketersediaannya perangkat yang ada di kantor imigrasi ini. Oke, tapi sebelum pandemi tidak 30 ya Pak ya, mungkin Tidak 30, lebih iya. lebih banyak ya. Betul, betul. Oke, luar biasa ya, ini artinya upaya juga pencegahan virus ya Pak ya Betul. tadi ya. Oke. Pak Robi, ini yang pengen ditanya nih Pak ya. Misalkan tadi ada suami istri yang suaminya atau istrinya itu orang luar negeri, orang WNA. Nah, ketika izinnya habis, apakah itu bisa ada kebijakan nggak sih pemerintah gitu untuk melakukan apa, tidak langsung datang, apa langsung melakukan online atau lain sebagainya, ada nggak Pak kebijakan-kebijakan itu? Baik, untuk hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi juga menerbitkan kebijakan untuk oke. orang asing Betul. yang akan habis ya izin tinggalnya, bukan habis. Akan habis? Yang akan oh, habis. jadi kalau udah habis udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Oh, oke. Yang akan habis, yang bersangkutan masih di luar negeri. Luar negeri, betul. Penjamin atau penanggung jawabnya dapat mengajukan perpanjangan ke kantor imigrasi yang meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Oke. Jadi izin tinggal orang asingnya itu masih berlaku karena udah perpanjang di sini, dan setelah orang asingnya datang ke Indonesia 30 hari setelah itu agar melaporkan untuk ke imigrasi setempat untuk dilakukan foto dan penerbitan izin tinggal. Izin tinggal untuk kelanjutannya. Jadi artinya misalkan contoh suami istri, istrinya boleh melakukannya di sini ya Pak Iya, ya? iya. Tidak harus ke luar negeri itu ya? Tidak perlu. Oke, Iya. luar biasa. Jadi ini memang kebijakan dari pemerintah ya? Iya. Oke, jadi memang tadi apabila suami istri atau korporat gitu ya, Iya. menjamin bisa melakukan di negara Indonesia. Iya. Sepanjang Iya. tidak ada tadi ya, tidak terdampak pandemi dan lain Iya. sebagainya ya. Iya, iya. Oke, nah, jadi memang dianggap aman ya seperti Iya, itu ya. iya. Itu hanya di 8 negara saja atau ada negara lain yang memang tingkat COVID-nya tinggi atau gimana Pak? Untuk hal ini ada lembaga atau kementerian mengevaluasinya, dan itu nanti akan dievaluasi oleh kementerian kita untuk negara-negara mana saja. Memudahkan kita semuanya ya Pak Iya, ya, gitu kan, artinya virus Omicron itu sudah tidak ada lagi ya, Iya, hanya betul. saat itu saja gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih dari Pak Rahmat nih, harapannya apa nih Pak nih untuk masyarakat terkait dengan tadi ya, kalau Pak Rahmat bicaranya ada pelanggaran, Betul. ada oknum gitu kan, jangan mau dibohong-bohongin lah ya masyarakat ya, Betul. diajak pinter lah masyarakat ya. Mungkin ada pesannya pada masyarakat Pak. Jadi harapan kami di sini sebagai tugas agar masyarakat tetap waspada. Apabila ingin informasi lebih jelas, silakan hubungi ke kantor imigrasi Cirebon. Oke. IG-nya ada, alamatnya juga ada, Heeh. ataupun bisa datang langsung kantor. Karena banyak petugas kita yang siap melayani apabila ada keluhan ataupun butuh bantuan. Oke. Kita siap melayani. Imigrasi siap melayani. Siap melayani. melayani, betul. Karena tadi ya banyak sekali kan pelayanan-pelayanan imigrasi ya Pak ya, Betul gitu sekali. kan. Pokoknya tetap waspada ya, jangan Waspada, sampai betul. gitu, jangan sampai kena tipu, karena banyak sekali yang menawarkan jasa-jasa keimigrasian melalui Facebook atau dari media lainnya. Yang mengatasnamakan imigrasi Mengatasnamakan ya. imigrasi. Oke. Mungkin SMS juga, WhatsApp juga ya Betul, Pak dari Rahmat ya. WhatsApp ada juga, dari SMS ada, dari media sosial lain juga ada juga. Pokoknya kalau sekiranya ragu dan memang butuh informasi lebih lengkap, Betul. langsung hubungi kantor Langsung hubungi imigrasi kantor aja, imigrasi Cirebon. atau bisa DM kan Pak? Bisa, Di bisa, imigrasi semuanya. bisa ya. Bisa, dijawab. semuanya. Oh, langsung dijawab sama Pak Rahmat. Oke, ya. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin dari Pak Robi pesan dan harapannya untuk masyarakat apa nih Pak nya? Baik, untuk pemohon jasa keimigrasian, khususnya warga negara asing, baik ini penjamin atau penanggung jawab, kami kantor imigrasi Cirebon terus membuat inovasi yang memudahkan pemohon keimigrasian, dalam hal ini warga negara asing. Apabila ada pertanyaan atau untuk update peraturan-peraturan terbarunya, kembali lagi silakan update di medsos kami. Oke. Atau datang langsung ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon. Dan terakhir, semoga pandemi ini cepat berlalu. Luar Terima biasa. kasih. Itu harapan kita semua ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, nggak ada lagi pandemi. Oke, kalau dari Pak Rudi gimana Pak pesan dan harapannya untuk masyarakat Pak? Harapan kita semua mungkin ya, bukan hanya imigrasi aja atau ini, tapi masyarakat semua, semoga pandemi cepat berlalu dan kantor imigrasi
imigrasi bisa melayani seperti biasa lagi. Seperti gitu, Bu. biasa lagi Iya. ya. Oke, kita juga bisa langsung ketemu sama pelanggan, tidak Iya, ada batasan-batasan ya Pak ya, sekali. gitu kan. Kantor imigrasi juga ramai lagi ya. Betul. Karena sekarang saya sering kali melihat kantornya lumayan sepi ya. Rasanya gimana gitu ya Pak ya, Betul gitu kan. sekali, Mungkin masyarakat juga khawatir gitu kan. Oh, imigrasi dekat dengan orang asing, takutnya ada virus dan lain sebagainya gitu kan. Mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya Pak ya. Amin. Oke, Pak Rahmat, Pak Robi, dan Pak Rudi, terima kasih informasinya, Sama-sama. terima kasih edukasinya. Terima Mudah-mudahan ini kasih. bisa menjadikan informasi kepada masyarakat semuanya. Amin. Semangat, sehat selalu. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Oke, pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan kantor imigrasi TP1 kelas 1 Cirebon. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.